musibah menurut perspektif Al-Quran. Artinya, bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi musibah ujian yang Allah berikan kepada kita, tentu rujukannya berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan kemauan diri, tapi Al-Quran memberikan solusi. Karena seorang hamba diberikan ujian musibah di dalam kehidupan ini. Karena menurut Al-Quran, ujian yang Allah berikan itu kepada kita kurang lebih 5 perkara. Yang pertama, Allah memberikan ujian kita dengan diberikan kita rasa takut. Yang kedua, kita diberikan rasa lapar. Yang ketiga, kita diberikan kekurangan harta. Yang keempat, kita diuji kekurangan kesehatan diri. Dan yang kelima, kita diuji dengan kekayaan yang berlimpah. Ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tulqinakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah, kami menguji kepada kalian dengan beberapa perkara. Yang pertama, diuji dengan rasa takut, khauf, kekhawatiran dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita diuji dengan ju', kelaparan di mana-mana. Yang ketiga, kita diuji dengan amwal, kekurangan harta. Yang keempat, kita diuji dengan anfus, kekurangan diri, entah tidak sehat atau sakit. Dan yang kelima, diuji kita bersama dengan harta benda yang berupa buah-buahan, kendaraan, rumah mewah. Itu semua ujian dalam kehidupan kita. Maka 5 ujian ini, ketika seorang hamba dia sabar, wa basyiris sabirin, dia berubah orang-orang yang memberikan kabar gembira karena kesabarannya. Maka dari 5 ujian ini, Allah akan memberikan hikmah 5 kepadanya. Yang pertama, hikmahnya Allah akan menguatkan imannya. Yang kedua, hikmah dari ujian itu Allah akan angkat derajatnya. Yang ketiga, Allah akan hapus
nikmat lahir batin. Nah, nikmat lahir batin ini, nikmat sehat walafiat ini, apabila dia mengalami degradasi, mengalami tidak keseimbangan dalam bersyukurnya kepada Allah, maka nikmat ini akan berbentuk menjadi adab. Entah disebut musibah, entah disebut ujian, entah disebut teguran, sesuai dengan maksud kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur terhadap nikmatku Allah tambah, tapi kufur terhadap nikmatku inna azabi lasyadid. Allah punya perhitungan dengan rupa azab yang teramat pedih. Nah, maka dengan dua konsekuensi ini, tatkala tidak ada keseimbangan dengan nikmat batinnya, kita cara bersyukurnya dengan nikmat lahirnya, bagaimana supaya syukur kita kepada Allah? Maka apabila nikmat lahirnya itu tidak kita syukuri, maka dia akan lahir berbentuk azab yang bernama nikmat. Maka tatkala kita tidak mensyukuri nikmat batinnya kita,
Kasihan kita ini nggak sabaran, emosi, gampang tersinggung. Tetangga beli kulkas dan beli malah pusing. Tetangga beli sepeda motor, mencet-mencet, salah makan. Tetangga di depan rumahnya ada mobil, masuk rumah sakit. Lihat dulu mobil apa? Ternyata di depan tetangga tulisannya mobil ambulan. Emosi dulu tetangga takut juga, dirawat juga, malah di rumah sakit. Kan begitu. Nah, ketika ini tidak ada keseimbangan musibah ini, Al-Quran memberikan tuntunan, bukan tontonan, agar kita hidup berarah dalam menikmati ujian dari Allah. Maka awal pertama tatkala kita mendapatkan ujian dari Allah, baik ujian itu berupa iman, baik ujian itu berupa musibah sekalipun, maka pertama kita tanamkan keyakinan kita bahwa Allah bikulli syai'in qadar, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu pasti pada kadarnya. Walaupun memang sekilas kita menurut kita Allah ini enggak adil. Kenapa saya yang hidup pas-pasan dan miskin selalu mendapatkan pujian, sedangkan mereka yang berlimpah hartanya, yang mewah rumahnya, yang sangat besar gajinya, hidupnya tenang-tenang saja? Oh, boleh jadi kau sedang diangkat derajatmu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Tapi dia boleh jadi dia sedang disebut yang namanya itu adalah penuntun dari Allah, diberikan tapi tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka yang pertama, yakinkan bahwa seluruh perkara yang Allah berikan kepada kita itu sudah takdir dan curahan dari Allah, maka nanti berkeyakinan kita kepada Allah. Maka yang kedua apa? Kita mesti bersyukur kepada Allah karena kita salah satu hamba yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mesti bersyukur? Karena menurut baginda Rasul, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah apabila dia cinta kepada seorang hamba, ibtalahu, maka Allah akan menguji hambanya. Maaf, jangankan kita, para guru-guru kita, dan bahkan sampai kepada Nabi dan Rasul yang Allah utus, itu semua dengan ujian. Kita Rasul bukan, kita Nabi bukan, kita wali bukan, kita kiai bukan, kita ustaz juga bukan, kita orang biasa. Hidup nggak mau diuji, dia bukan hidup namanya. Kalau takut dengan ujian jangan hidup. Yang orang hidup itu memang ujian. Dan ketika kita lahir, ujian buat orang tua kita, itu hidup memang ujian. Maka tatkala kita diuji oleh Allah, yakinkan ini datangnya dari Allah, maka kita tidak sujud kepada Allah. Yang kedua, bersyukur kita mendapatkan ujian. Ini ciri Allah sedang mencintai kita dan kita diangkat derajat. Yang ketiga, mesti bersabar. Innallaha ma'as shabirin. Kalau sudah maaf, berarti berbarengan. Apanya? Cintanya. Radhiyallahu anhu wa radhiya. Maaf. Orang hamba dikasih ujian, sabar banget. Innallaha ma'as shabirin. Ini bukan hadis, tapi ayat Quran. Allah yang berbicara. Seolah-olah Allah berkata,
seberapa sabarnya kau kepada musibah. Dan kalau Allah menahan, menghijab, menyumbat doa kita, setiap tahun kita berdoa belum juga dikabul. Seolah-olah Allah berkata, aku beritahu seberapa besar tingkat keyakinanmu kepadaku. Maka kalau sudah demikian, kita ambil hikmah dari pelajaran setiap musibah dan ujian yang kita alami. Baik ujian itu lahir yang umpama seperti saudara-saudara kita terkena musibah, entah banjir, entah longsor, entah kebakaran, berbagai macam musibah, atau umpama musibah diri kita, entah sakit, kecelakaan, bahkan sampai kematian sekalipun. Jangan lupa, pasti ada hikmah yang terkandung dalam semua rencana Allah dalam kehidupan ini. Tinggal kita memperkuat nilai-nilai keimanan kita, memperbanyak rasa syukur kita, mengokohkan rasa kesabaran kita. Maka dengan demikian lulus ujian iman kita, dengan demikian diangkat derajat kita, dengan demikian maka kita akan ditambah nikmat kita, dan kita akan bersama orang-orang yang kata Allah, orang-orang yang bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah taklim zuhur menjadi kobarati yang Allah muliakan. Maka dalam penutup daripada taklim ini, tausiah ini, marilah kita sebagai seorang muslim, tapi juga kita ingin seorang mukmin. Karena antara muslim dan mukmin itu sungguh jauh berbeda. Bahkan ada ulama besar mengatakan, kalau kau ingin melihat seorang muslim, nanti lihat sholat di hari raya, membludak jauh, jalan sampai ditutup, itu muslim. Tapi kalau kau melihat sejatinya orang yang mukmin, dikatakan dia angkat, coba lihat ketika sholat subuh. Maka ketika sholat subuh di masjid itu sholat, itulah mereka orang mukmin. Maka ada istilah Islam KTP, tapi tidak ada istilah mukmin KTP. Mukmin sudah pasti muslim, tapi muslim belum tentu mukmin. Dan Allah akan melihat sama apa, sebesar apa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak kala kita berdoa secara khusus, Allah maghfir umat Sayyidina Muhammad umpamanya, atau umat salimna wal muslimin umpamanya, wa afina wal muslimin umpamanya, waghfir lana wal muslimin umpamanya, di dalam doa kita, di dalam doa kunut nazilah kita umpamanya. Kenapa itu ulama pakai lafaz muslim? Allahumma sallimna wal muslimin, wa afina wal muslimin, wa ghfir lana wal muslimin. Ulama kenapa tidak pakai mukmin? Karena ulama ingin bermakna umum. Karena ketika ada musibah, yang muslim dan mukmin kena. Tapi ketika salat khatib memanjatkan doa dalam khutbahnya, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Artinya dalam kalimat mukmin di situ pasti ada kalimat muslimah, dan menggugurkan kewajiban rukun salat khatib cukup Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Itu saja dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya dalam kehidupan kita, dan dari akhir zaman ini para guru-guru kita, para ulama kita dalam menyikapi kehidupan akhir zaman ini, yang pertama jangan terlepas dari Al-Quran yang Karim, yang kedua jangan terlepas dari sunnah Nabi Rasulullah SAW, dan untuk membentengi diri agar kita tidak terkena musibah-musibah baik lahiriah maupun batiniah. Kita selalu menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
kadang-kadang orang berbuat baik pun butuh istighfar. Bisa seperti saat ini harusnya